Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jakos PS dan salam rental. Teman-teman, siang hari ini ada topik yang cukup menarik ya. Jadi sudah lama Jakos nggak bahas hal yang seperti ini. Ternyata masih ada kasus yang seperti ini. Nah, kasus apa sih ini dia ya? Jadi ini dari postingan yang ada di grup komunitas rental PS3, PS4, PS5 ya di Facebook ya. Nah, ini ada postingan, waduh, tanggapannya rekan-rekan. Nah, ini jadi tanggapannya teman-teman ini nanti banyak banget ya, dan cenderung menyalahkan orang tuanya. Ya posting di sini ya, kita orang rentalan atau pengusaha rental tentu nggak mau disalah-salahin dong ya. Ya, seperti apa sih? Oke, kita baca dulu ya. Tapi boleh jujur, emang kalau usaha begitu banyak negatifnya. Mungkin yang dimaksud ini usaha rental PS ya. Iya, jadi banyak negatifnya katanya ya. Yang pertama, di rumah dibatasin main game lari ke PS. Nah, ini jadi anaknya di rumah dibatasi main uh, game dari HP, malah lari ke rental PS gitu ya. Terus yang kedua, di rumah disuruh makan nggak mau, minta duit, katanya mau beli mie ayam, malah main PS. Malam nangis perutnya sakit. Lah gimana kok nggak dikasih makan nasi, kan dikontrol gitu loh ya. Ya kok malah nyalain anaknya belum makan, ya harusnya orang tuanya kontrol udah makan apa belum gitu loh ya, begitu. Yang ketiga, kasihan otak anak isinya game mulu. Di rumah HP, pergi dari rumah malah ke PS gitu ya. Ya mungkin disita HP-nya ya, oh, jangan main HP dulu, malah ke rental PS begitu ya. Nah, ini yang malah disalahin teman-teman, kok nyalain rental PS-nya gitu loh ya. Iya. Terus gak dikasih duit malah ngambil sendiri nyolong di laci. Ya begitu ya. Ya gimana ya kalau ini ya? Iya, iya, iya. Ya mungkin dia butuh duitnya ya. Bukan untuk main PS saja, mungkin dia mau beli jajan atau apa gitu ya. Ditanya dulu kalau minta duit mau dipakai apa gitu loh ya. Ya karena anak semakin dilarang, semakin dia akan mencari-cari celah gitu ya. Dilarang, nggak boleh gitu ya. Dia akan mencari cara untuk ya mending ngambil di rumah, dilaci ibu bapaknya sendiri. Lah kalau nyolong di luar gimana? Makin malu kan orang tuanya. Harusnya ya kasih deh 5.000, 10.000 gitu loh ya. Itu aja daripada dia nyolong di luar, itu aja. Maaf, itu cuma unek-unek dan pengalaman dari dua anak saya. Ya ini ya, ternyata masih ada orang tua yang seperti ini. Kirain udah nggak ada, kirain sudah jarang yang berpikiran seperti ini ya. Jadi ini fenomena yang terjadi terutama mungkin ini di kampung ya. Kalau di kota mungkin sudah agak jarang karena apa ya, bisnis rentalan sudah biasa, atau bisnis apapun hiburan dan lain-lain sudah banyak. Jadi jarang orang yang berkonotasi negatif terhadap usaha, bahkan rental PS atau usaha yang lain. Mereka ya itu sudah biasa, orang nyari kerja, orang kasih makan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ke rental PS ya? Mungkin ini di daerah perkampungan mungkin ya. Kita tidak telaah, kita tidak teliti sedetil apa gitu ya, usahanya di mana gitu ya. Cuman kita belajar dari kasus ini, ternyata masih ada orang tua yang mungkin pikirannya agak sedikit primitif atau apa gitu ya. Jadi menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Jadi ini memang harus introspeksi dirinya sendiri sebagai orang tua ya. Jadi kalau sudah pulang dari rumah, dia main HP ya mungkin waktu 2 atau 3 jam main HP, habis itu ngaji atau belajar dan lain sebagainya, dikontrol gitu ya. Ya kadang orang tua itu serba salah juga. Kalau kita terlalu ketat melarang anak gitu ya, malah dia mencuri-curi kemana gitu ya. Jadi mungkin dibatasin saja, sebagai orang tua kita lebih bijaksana gitu ya. Ada saatnya main HP 2 atau 3 jam, kemudian dia mengaji atau apa gitu, kita memang harus kasih ruang ya, kasih ruang. Terus dia mau main PS ya kita kasih ruang gitu loh. Tapi jangan menyalahkan, karena usaha seperti rental PS ini sudah hal yang biasa gitu ya. Sudah hal yang tidak perlu diolok-olok lagi ya. Sudah banyak orang sekarang ini usaha rental PS ini menjadi salah satu alternatif ya. Salah satu alternatif yang dipakai untuk orang
ataupun teman-teman untuk menjalankan usaha atau dijadikan sebuah usaha, karena mencari pekerjaan kita itu sekarang nggak gampang ya. Cuman dilemanya kalau dulu, iya memang banyak dilema seperti ini, tapi dulu teman-teman ya. Jadi zaman dulu itu dilemanya itu kalau berhadapan dengan bocil-bocil yang main ke rumah kita, bocil-bocil yang main ke rental PS, nah itu jadi problematik tersendiri bagi si tuan rumah yang punya rental, karena kadang orang tua datang ke rental PS kemudian apa ya, mencak-mencak gitu ya, apa bahasa Indonesianya ya, dia tuh teriak-teriak apa gitu ya, pokoknya dia menganggap rental itu bukan yang tempat yang baik untuk anak-anak, nanti mengotori pikirannya, membuat anak itu bodoh dan lain sebagainya begitu ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berpikiran seperti ini, pesannya Cakko saja buat teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berpikiran seperti ini, nggak usah khawatir. Anak main ke rental PS itu, terutama anak-anak, itu nggak nyampe 2-3 jam kok mainnya. Nggak seperti mereka yang sudah gede-gede ya. Kalau anak-anak itu paling ya setengah jam, 1 jam itu udah bosen banget. Habis itu dia pulang. Jadi nggak banyak, paling nggak nyampe 5.000 dia dapat apa main itu ya. Seperti itu. Beda kalau main HP, dia bisa 3, 4, 5 jam dia non-stop main HP. Jadi aku rasa itu saja. Terus kadang-kadang malah dibeliin PS, ya kan? Jadi anaknya malah dibelikan PS biar main PS sendiri di rumah. Malah dia jenuh, malah bosen. Gitu ya, dia nyari temennya lagi buat main. Ya itu, ya mungkin dia pengen bermain dengan teman-temannya ya. Si anak itu pengen bermain, bersosialisasi rame-rame dengan teman-temannya, itu pasti jauh lebih seru daripada dia di rumah gitu ya. Kecuali PS-nya PS yang online ya. Jadi PS yang online untuk PS4 misalnya atau PS5 yang online, nah itu anak akan betah dan senang main di rumah. Itu saja ya. Ini juga tergantung basic orang tua, teman-teman. Kalau basic orang tua memang tidak mengenal apa itu PlayStation, ya pasti dia akan selalu image-nya atau mikirnya selalu negatif terhadap kita ya. Tapi kalau dia kenal PS itu seperti apa, main PS itu seperti apa, mereka akan fine-fine aja. Bahkan ada beberapa bapaknya orang tua yang mengajak anaknya main PS bareng, main bola bareng di rental PS seperti itu ya. Jadi aku rasa itu karena ini dilontarkan di grup komunitas rental PS, maka yang terjadi adalah teman-teman meresponnya jadi apa ya, cenderung menyalahkan orang tuanya. Lalu ngapain nyalah-nyalahin yang punya rental PS? Emang kita salah apa? Kita tujuannya adalah untuk cari duit gitu ya. Jadi jangan nyala-nyalain kita yang tukang rental PS, salahin diri lo sendiri. Salahin diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak memanage atau tidak bisa memanage anakmu gitu loh. Kenapa sampai mencuri uang di laci, ya seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar memanage time anakmu gitu ya. Kapan waktunya dia main HP pulang sekolah, kapan dia makan, ya kamu harus sediain dong ya. Apakah dia makan apa enggak gitu loh. Sakit perut yang disalahin duitnya dibuat main rental PS, ya jangan seperti itu ya. Jadi itu aja, dikontrol anaknya ya, kapan waktunya makan, kapan dia waktunya belajar, kapan dia waktunya ngaji. Aku rasa itu ya yang harus dilakukan orang tua ya. Jadi jangan cenderung negatif menyalahkan usaha orang lain. Aku rasa itu ya. Terus ini juga cerminan orang tua ya, perlu diperhatikan bahwa apapun tingkah anak kita, baik atau buruk, ini orang tua juga lumayan cukup berperan loh teman-teman ya. Terutama bagaimana kita mendapatkan rezeki. Itu nanti kalau rezeki kita memang nggak bagus, yang kita dapetin terus kita kasihkan ke anak, anak jadinya juga nggak bagus, bener nggak? Iya kan? Anak kita kasih hasil duit judi, anak kita kasih makan hasil duit korupsi, anak kita kasih hasil uang haram. Ya mungkin kamu bangga dulu, dapat duit korupsi dan lain sebagainya, atau dari jalan yang benar kamu kasihkan ke anakmu. Kelak anakmu besar, apa yang terjadi? Ya mungkin ada nakalnya, ada ininya, ada macam-macamnya yang nggak beres dengan anakmu. Jangan menyalahkan orang lain. Ya kamu selidiki, kamu introspeksi diri kamu sendiri. Kira-kira apa ya, kok anakku kok senakal ini? Oh dulu aku pernah ngasih duit dari jalan yang nggak bener, ya yang masuk ke tubuhnya nggak bener. Akhirnya anak itu perilakunya jadi kurang bagus ya. Itu maka kita harus sadari diri kita sendiri ya. Makanya kita sebagai orang tua ya sebaiknya memberikan rezeki yang baik ya, yang bagus, yang halal untuk anak-anak kita, supaya apa? Kita tidak menyesal di masa yang akan datang kalau anak-anak kita tidak sesuai harapan kita ya.
loh nakalnya minta ampun, suka nyolong di mana-mana atau berbuat kejahatan atau apa, itu semua dari apa yang kita berikan selama ini tidak bagus. Kemarin ada ceramah dari seorang ustadz, ada seorang kiai, Kiai Said Akil ya, itu cerita kenapa kok pinter-pinter anak-anaknya, karena bapaknya dulu suka ngasih makan berkat, ya memang lebih halal berkat toh, ada kendurian berkat anak-anaknya dikasih makan berkat, ya itu kan halal nggak apa-apa gitu loh ya, daripada dari hasil nyolong, dari hasil yang nggak bagus, anak-anaknya ternyata pinter-pinter dari makan apa dapat berkat gitu kendurianan. Nah seperti kita juga ya, semoga rental PS ini juga yang kadang-kadang juga di judge, yang kata teman-teman itu rental PS rezekinya kurang bagus ya, ya kita niatnya nyari rezeki teman-teman ya, daripada kita mencuri, daripada kita hal-hal yang tidak bagus ya, kita menjual jasa ya kan, kita menjual jasa ya, kita ya sewa tempat, kita ya punya rumah sendiri, kita usaha beli unitnya juga dari duit yang halal ya, ya semuanya kita fasilitasi, lalu kita menjual jasa, orang menyewa lalu bayar, kan nggak masalah tuh, iya kan, kenapa kamu jelek-jelekin usaha rental, itu mudorot dan lain sebagainya ya, jangan berpikiran seperti itu, daripada kita korupsi, daripada kita nyolong, ngurusin aja mereka gitu loh, ngapain ngurusin kita yang emang kerja bener, jual jasa ya, sama seperti persewaan yang lain, persewaan sound system atau persewaan rias manten atau persewaan apapun ya, persewaan odong-odong, persewaan apapun ya, seperti itu semuanya, modalnya kita ya modal dari hasil kerja begitu ya, lalu kita buat usaha jual apa, sewa jasa, mereka main PS, kita juga keluar listrik, keluar modal, lalu dari mereka sewa bayar ya sudah, itu seperti itu ya, insya Allah itu baik gitu ya, bukan hal yang buruk, bukan kita nimpuk orang, kita nipu orang, tidak seperti itu, kita berpikiran positif saja begitu ya. Aku rasa itu, jadi buat orang tua mudah-mudahan kita sadar, mudah-mudahan kita lebih berpikiran maju ke depan ya, lebih modern, lebih moderat ya. Jadi tidak selalu menjudge bahwa rental PS itu hal yang buruk, hal yang kok masih ada gitu loh ya. Karena masih ada, maka komentar teman-teman banyak sekali yang membela rental PS ya, ya, dan cenderung menyalahkan orang tuanya begitu ya. Ya, ini dia ya. Ini dia tadi ya. Jadi anaknya ke rental PS paling sebentar kok Bu, paling 1 jam udah bosen anak pulang lagi gitu ya. Aku rasa di situ memang sebagai orang tua nggak gampang kita mendidik anak ya, gampang-gampang susah ya, tergantung bagaimana orang tua. Jangan sibuk dengan dirinya sendiri, tapi perhatikan anak-anakmu itu ya, diperhatikan, daripada malu anakmu mencuri di luar, lebih baik kamu kasih duit aja di rumah gitu ya. Oh buat apa Dek? Oh buat main PS ya sudah, kasih aja, buat apa beli-beli mie, kasih aja. Yes, ya begitu, insya Allah kamu kalau tidak terlalu pelit juga ke anak kamu, rezeki kamu insya Allah lancar juga begitu ya. Sekaligus bercermin, oh mungkin aku dulu juga seperti ini ke orang tua aku ya, begitu sebagai orang tua. Oh iya, aku dulu ke orang tua aku juga gitu ya, Pak Bu minta uang gak dikasih, tak cari duit bapakku dulu di mana, di sakunya di mana, tak ambil ya. Mungkin orang tua dulu juga seperti itu, pernah melakukan itu. Begitu ya, jadi mari kita gerayangi jadi kita sendiri, kita introspeksi, kalau ada anak kok kurang bagus, mungkin kita perilakunya kurang bagus sebagai orang tua, mungkin kerjaan kita kurang kurang apa ya, ada hal-hal rezeki yang mungkin ada hak orang lain yang harus kita keluarkan ya, ada sedekah yang harus kita keluarkan untuk orang lain supaya rezeki kita itu bersih ya, begitu ya. Aku rasa itu teman-teman, menanggapi polemik atau menanggapi postingan yang ada di grup komunitas rental PS ya. Jadi ini masukan kepada orang tua ya, masukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya ya. Jadi jangan menyalahkan rental PS itu aja, jangan menyalahkan rental PS, tapi salahkan diri sendiri ya, salahkan diri sendiri saja ya. Kita sama-sama cari makan bro ya bro, kita juga manusia yang menjual jasa. Kalau anakmu main ke kita ya udah biarin aja gitu loh, jangan lalu kita dimusuhin, jangan seperti itu gitu ya. Itu aja, ini sekaligus pembelaan terhadap para pejuang rental dimanapun yang juga mencari rezeki dari kerja rental PS ini ya. Kita berusaha kerja baik Bapak Bro ya, insya Allah kalau kita kerja rental aja, insya Allah aman di rumah. Kalau kita jual narkoba, jual miras, kita ditangkap masuk penjara, bagaimana anak kita ya kan. Lebih baik yang kerja rental PS, insya Allah ini
baik-baik aja kok, merental di rumah aman-aman aja kok, ya begitu ya. Jadi jangan berpikiran negatif terhadap rental PS yang menyebabkan anakmu akhirnya jadi tukang mencuri atau apa, jangan ya. Oke, aku rasa itu saja, sudah kita ngomong ngalor ngidul banyak sekali dan banyak komentar teman-teman di sini yang luar biasa sangat banyak, aku nggak mau baca. Aku rasa itu saja. Silakan kalian tanggapi di kolom komentar, di kolom ini ya. Bagaimana kalau ada kasus anak yang main ke rental PS yang disalahin malah rental PS-nya. Aku rasa itu ya, ini banyak yang, makanya aku nggak mau game anak-anak, aku maunya game bola. Supaya yang main itu anak-anak dewasa semuanya begitu ya. Ya, ternyata masih ada orang tua seperti itu. Tapi sekarang jarang banget teman-teman ya. Jarang banget orang tua yang kayak kolot gitu ya, kayak primitif. Sekarang jarang yang punya pikiran seperti itu ya. Mungkin ini lagi apa ya, kurang wawasan aja orang tuanya. Jadi pikirannya jadi seperti itu. Oke, itu aja teman-teman konten kita di siang hari ini. Insya Allah nanti malam kita lanjut ke live streaming ya. Selamat siang, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk komentar atau tanggapan silakan dilanjutkan di kolom komentar ya. Silakan bebas, terserah teman-teman bagaimana menanggapi kalau ada orang tua yang cenderung menyalahkan rental PS daripada mengoreksi dirinya sendiri untuk mendidik anaknya. Lebih bagus mana time atau waktu untuk sekolah, main HP, main PS, semuanya bisa kalian sesuaikan ya. Terima kasih sudah nonton Cak Kos PS. Sampai ketemu di video konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.